Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musillatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Bapak Ibu Pramu Perjuangan, Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah Kota Kabupaten Tangerang yang kami hormati, Bapak Ibu imam-imam jamaah, wabil khusus di Kecamatan Rejek yang kami hormati, remaja serta kanak-kanak yang berbahagia, hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal memanjatkan rasa puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat salam yang seindah-indahnya dan yang setulus-tulusnya keharibaan beliau sahibus syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang setulus-tulusnya kepada beliau ghausu hadaz zaman wa awani, kami makmum kepada petugas terdahulu. Ayyuhal hadirun mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sampaikan salam yang sebaik-baiknya kepada beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca solawat apa saja, wabil khusus solawatul wahidiyah, ini tentu sangat memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca solawat yang pertama karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang menghalang-halangi orang yang membaca solawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan berhadapan langsung dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berhadapan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena suatu larangan-larangan, dilarang membaca solawat, wabil khusus solawatul wahidiyah, nanti akan berhadapan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita, lebih-lebih kita sebagai kaum mukminin dan mukminat, bahwa kita membaca solawat ini lebih dari sekedar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi bahwa membaca solawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan
kewajiban moral bagi setiap orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, di dalam membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita berhutang jasa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, pada umumnya kepada seluruh makhluknya Allah, tidak terhitung berapa besarnya. Maka sewajarnya, selayaknya kita sebagai umat manusia, lebih-lebih kita orang yang mukmin, orang muslim, harus senantiasa memperhatikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan mungkin bagi kita khususnya pengamal shalawatul wahidiyah yang kurang begitu perhatian terhadap bacaan sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang didawuhkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu baina yadayhi wa lam yusalli alayya salatan tamatan falaysa minni wala ana minhu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dawuhnya dalam bentuk doa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shil man wasolani waqta man lam yasulni. Yang artinya kurang lebih, barang siapa mendengar namaku disebut, kemudian orang tersebut tidak membaca kepadaku, tidak membaca sholawat kepadaku dengan bacaan sholawat yang sempurna, yang disertai dengan ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang setulus-tulusnya, maka orang tersebut bukan daripada golonganku dan aku bukan golongan dari mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dalam bentuk doa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang yang senantiasa menjalin hubungan rohani kepada aku, dan putuskanlah kepada orang yang tidak mau menjalin hubungan rohani kepada aku. Ini adalah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembacaan sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bentuk dawuh yang lain, bahwa inna sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu ila Allah min ghairi syaikhin ila alamil ghuyub. Bahwa membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu menerangi hati kita. Pada umumnya hati kita, para hadirin wal hadirat, ini adalah kotor dengan kotoran-kotoran nafsu. Kotoran-kotoran nafsu ini hanya bisa dihapus, hanya bisa dihilangkan dengan kita menangis kepada Allah dengan bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tunawwirul qulub, hati yang penuh noda dan dosa, hati yang penuh noda dan salah dan zulmah-zulmah yang lain, ini bisa dikupus, bisa dipupus dengan membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih sholawat yang berkaitan dengan kejernihan hati. Pada umumnya saat ini, di tengah-tengah zaman akhir ini, di mana-mana orang beribadah kepada Allah hanya bersifat lahiriah. Kelihatannya lahiriah kita beribadah kepada Allah, kelihatannya kita taat kepada Allah, tapi di dalam hati kita pada umumnya jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu sebagai mentaklif shalawatul wahidiyah. Di dalam itu beliau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Akhlak umat manusia yang pada umumnya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahiriah, lebih-lebih secara batiniah. Mungkin pada waktu itu kita sedikit ingat sejarah beliau. Pada waktu sudah banyak pondok-pondok pesantren di daerah Jawa Timur, tetapi kenapa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu, yakni karena pada umumnya manusia pada umumnya beribadah hanya secara lahiriah, yang diutamakan secara lahiriah. Maka beliau Mbah Yai ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur batiniah, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau banyak yang ru'yah solihah bahwa beliau Mbah Yai adalah seorang sultan aulia fi zamanihi, yang merupakan pengalaman-pengalaman dari setiap para pengamal ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Mbah Yai adalah sultanul aulia fi zamanihi atau ghauthu hadaz zaman fi zamanihi. Ghauthu hadaz zaman ini adalah suatu jabatan rohani yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Di antaranya adalah beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu. Beliau mentaklif sholawatul wahidiyah dengan didikte oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang faidah utamanya, fadilah utamanya adalah litasfiyatul qulub, membersihkan hati agar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati akan menjadi terang, hati akan menjadi gelap. Yang tadinya sulit ingat kepada Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholawatul wahidiyah. Maka mari, bagi yang belum mengamalkan, saya ajak coba untuk mengamalkan sholawatul wahidiyah. Sholawatnya yang begitu simpel dan praktis, yang mudah dihafal. Kalau yang belum hafal maka cukup hanya dengan membaca nida, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang dengan metode tertentu. Syukur-syukur diamalkan, dicoba setengah jam setiap harinya, kemudian dicoba 40 hari. Syukur-syukur sampai kita wafat, kita senantiasa mengamalkan nida Rasul, ya sayyidi ya Rasulullah, yang merupakan bagian dari rangkaian doa sholawatul wahidiyah. Maka mari kita perhatian lebih terhadap sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat suatu hikayat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau Mbah Nabi Allah Adam alaihissalam yang oleh Allah direkayasa, yang oleh Allah diskenario melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja, yang menurut kita adalah bukan suatu kesalahan atau suatu dosa yang besar, tetapi karena beliau levelnya adalah seorang nabi, maka memakan buah khuldi dihukumi oleh Allah berupa dosa yang dampaknya kita rasakan sampai saat ini. Kemudian beliau bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau bertobat kepada Allah membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis kepada Allah, menangis merintih kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih hampir 200 tahun para hadirin wal hadirat. Sementara diri kita, mungkin keluarga kita yang banyak melakukan kezaliman yang merupakan banyak lupanya kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Kenapa kita jarang sekali menangis para hadirin wal hadir? Yang menjadi masalah adalah hati kita, karena hati kita senantiasa penuh noda dan dosa, sehingga sulit diajak untuk mengingat dosa-dosa kita. Mbah Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian bertobat kepada Allah 200 tahun, masih belum dimaafkan oleh Allah, masih belum dimaghfirah oleh Allah, masih belum diterima tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba beliau teringat akan tulisan yang di atas surga ketika waktu ada di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibimbing hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, beliau Mbah Nabi Allah Adam alaihissalam teringat akan asma beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baru bertobat kepada Allah. Saat itu juga dosa-dosa yang beliau lakukan, dosa yang hanya sekali beliau lakukan, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Mari, ini Nabi saja melakukan dosa satu kali, kita berkali-kali. Tetapi kenapa kita sulit menangis? Karena kerasnya hati kita para hadirin wal hadirat. Kerasnya mata hati kita disebabkan karena dosa-dosa kita, sehingga mata diajak sulit menangis, sulit sekali. Maka mari kita praktekkan bersama-sama. Alhamdulillah, di tengah-tengah kegersangan sampai saat ini, Allah menurunkan fadlnya dengan adanya lahirnya sholawatul wahidiyah.
Dicoba setiap hari kurang lebih 30 menit, fa insyaallah akan diberi mudah meneteskan air mata kita para hadirin wal hadirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan manisnya mengamalkan sholawatul wahidiyah. Mungkin bagi kita yang belum bisa menangis, jangan berkecil hati, karena Allah belum memberikan fadlnya kepada kita. Tapi fa insyaallah dengan bersungguh-sungguh bertadarru, menangis di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan sholawatul wahidiyah, kita suatu saat nanti akan diberikan oleh Allah berupa bisa pancaran mata, air mata kita, air mata bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata yang dipakai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama berupaya dan sekaligus kita makmum di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah, kita sangat jauh kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk berwasilah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh para hadirin wal hadirat, maka ada dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang menuju kepadaku. Yang dimaksud ayat ini adalah seperti yang ditafsiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ikutilah jalannya orang-orang yang benar, benar imannya, benar akidahnya, yang tidak ada campur aduk kesyirikan-kesyirikan, yang tidak ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Yang dimaksud ini adalah Sultanul Auliya Ghausu hadzal zaman atau Wahiduz Zaman. Maka kita bertadarru, kita bermakmum kepada beliau dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita para hadirin wal hadirat. Mari, ada suatu pengalaman rohani yang dialami saudara kita. Kami dulu sebelum sowan ke Kedunglo mampir di daerah Nganjuk, kemudian bermukalamah dengan adiknya PW dari Kabupaten Tangerang, Pak Agus Salim. Beliau banyak bercerita para hadirin wal hadirat, bercerita kepada kami, menceritakan tentang karomah seorang Sultanul Auliya yang ditunjuk langsung oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditunjuk waktu mengadakan suatu mujahadah usbu'iyah seminggu sekali yang dilakukan oleh jamaah pengamal salat wahidiyah, ketika beliau ditunjuk sebagai imam mujahadah, kemudian ainul basyirohnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tersingkap hijab-hijab zulmahnya, sehingga beliau dapat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir wal hadirin wal hadirat. Beliau melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Tangan kanan beliau menggandeng tangan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu, putra dari beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf muallif shalawat wahidiyah qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu. Kemudian kemudian asto beliau yang kiri menggandeng putra kinasih beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu anhu, yakni beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo. Kemudian seraya beliau memberikan dawuh kepada jamaah usbu'iyah waktu itu, wahai jamaah, inilah pilihanku, inilah yang aku tunjuk sebagai penerus warasatul anbiya di dalam zaman ini. Siapapun di antara kalian yang tidak setuju, siapapun di antara kalian yang tidak taslim terhadap apa yang aku pilih ini, silakan keluar dari arena mujahadah para hadirin wal hadirat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita yang kurang taslim terhadap Sultanul Auliya yang ditunjuk oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita telah diusir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ini akan mengalami suatu kesesatan yang nyata para hadirin wal hadirat. Mari, bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu dawuh yang merupakan bagi kita adalah mungkin suatu ancaman atau suatu peringatan yang keras, bahwa ada 3 golongan di mana umatku nanti tidak akan mampu melihat aku, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yara wajhi salatu anfus, ada tidak akan bisa melihat aku 3 golongan di yaumil kiamah nanti. Yang pertama, al-aquli walidayhi, orang yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, baik orang tua biologis, lebih-lebih orang tua rohani kita para hadirin wal hadirat.
Orang tua rohani kita adalah yang ditunjuk oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ghauthu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Siapapun kita yang pernah menyakiti hati orang tua kita, maka hendaknya kita bertaubat, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Baik kesalahan yang tidak disengaja, lebih-lebih kesalahan yang disengaja. Yang kedua adalah watarikus sunati, orang yang meninggal sunnahku. Orang yang senantiasa tidak lirrasul, tidak makmum di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang demikian ini betapapun ibadahnya banyak, maka orang ini tetap tidak akan bisa melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mau menjalin hubungan rohani kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lirrasul birrasul. Yang ketiga adalah wa man lam yusalli alayya wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang enggan, orang yang tidak mau membaca salawat kepadaku padahal dia mendengar namaku disebut di sampingnya. Ini mari peringatan-peringatan yang tegas dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita jadikan introspeksi diri. Jangan-jangan di antara kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin wal hadirat. Jangan-jangan kita nanti akan terpisah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mari kita taubati kesalahan yang kita tidak sengaja ini. Mari kita makmum di belakang beliau. Duh Mbah Yai, kula menyadari bahwa kula tidak punya apa-apa, tidak punya amal apa-apa. Duh Mbah Yai, duh Kanjeng Rama Kiai, kula mboten gadahi amal napa-napa Mbak Kanjeng Rama Kiai. Estu menawi panjenengan tinggal kula, menawi panjenengan tidak merangkul kami, menawi panjenengan mboten rauf rahim terhadap kami, sungguh kami akan senantiasa akan hancur binasa. Hadirin wal hadirat, mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ghawth, salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah munsilatil lil hadratil aliyah. Mari kita memanggil beliau, jangan sampai kita terlepas dari jubah beliau. Kalau kita terlepas dari beliau, maka sungguh kita akan terlempar ke jurang neraka jahannam, para hadirin wal hadirat. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Mari kita getarkan arsy-Nya Allah, mari kita getarkan surganya Allah dengan gandul jubah beliau. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala khilaf mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu anhu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.